Pernahkah kamu merasa dibenci dan diabaikan tanpa sebab oleh seseorang? Pasti kamu bertanya-tanya di dalam hati, kenapa orang ini sepertinya membenciku? Padahal pada kenyataannya, orang yang membencimu itu terlihat baik dan tidak mempunyai masalah denganmu. Bahkan yang lebih parah, mungkin orang tersebut tidak mengenalmu secara langsung. Banyak kejadian seperti ini di lingkungan sekitar kita. Janganlah kamu merasa bingung dengan hal itu. Pada video kali ini kita akan mencoba memahami beberapa alasan umum di balik kebencian yang tampaknya tidak berdasar ini. Terkadang alasannya mungkin tidak ada hubungannya dengan kita secara pribadi, tapi lebih tepatnya ada masalah dengan diri mereka sendiri. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Kebencian tanpa alasan yang jelas bisa menjadi pengalaman yang membingungkan dan menyakitkan. Seseorang mungkin memproyeksikan perasaan negatifnya sendiri kepada orang lain. Jika mereka tidak puas dengan aspek tertentu dalam hidup mereka, mereka mungkin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pasti akan membuat kita bingung sekali karena ada orang yang membenci kita tanpa sebab. Tapi kamu jangan khawatir, saya akan memberikan beberapa alasan kenapa ada orang seperti itu. Pertama, orang tersebut belum mengenal kita. Salah satu alasan utama orang bisa membenci kita tanpa alasan yang jelas adalah karena mereka belum mengenal kita dengan baik. Kebencian ini seringkali berakar pada kesalahpahaman atau persepsi awal yang salah. Ketika seseorang belum mengenal kita dengan baik, mereka mungkin salah memahami tindakan atau kata-kata kita. Misinterpretasi ini bisa tumbuh menjadi kebencian jika tidak segera diklarifikasi. Orang baru yang mengenal kita sering melihat kita dari tampilan luar, seperti wajah kita. Mungkin mereka melihat kita dengan ekspresi wajah yang tampak kurang ramah atau tidak bersahabat. Mereka mungkin mengambil kesan negatif. Ekspresi wajah yang kurang ramah dapat membuat orang merasa tidak nyaman atau tidak disukai. Selain itu, mungkin mereka membawa prasangka atau stereotip tertentu yang mempengaruhi cara mereka melihat kita. Tanpa mengenal kita lebih jauh, mereka mungkin langsung membuat asumsi negatif berdasarkan faktor-faktor seperti penampilan, latar belakang, atau cara berbicara kita. Hal seperti ini memang sangat random sekali, karena perasaan orang tidak akan pernah bisa kita kontrol. Kedua, mereka tidak suka dengan pemikiran kita. Selain mereka belum mengenal kita dengan baik, orang lain juga mungkin bisa membenci kita karena cara kita berpikir. Perbedaan cara berpikir atau pandangan seringkali menjadi pemicu ketidaknyamanan. Ketika kita memiliki pendapat atau pendekatan yang berbeda terhadap suatu masalah, orang lain mungkin merasa terganggu atau tidak nyaman. Mereka mungkin melihat perbedaan ini sebagai ancaman terhadap cara berpikir mereka sendiri. Saat kita berbicara atau memecahkan masalah dengan cara yang efektif dan menonjol, perhatian orang lain bisa teralihkan kepada kita. Ini bisa membuat orang lain merasa tersaingi atau tidak dihargai, terutama jika mereka merasa pendapat mereka diabaikan. Selain itu, ketika seseorang merasa kurang percaya diri dengan kemampuan berpikir mereka sendiri, melihat orang lain yang berpikir dengan cara yang dianggap lebih baik atau lebih kreatif, bisa menimbulkan rasa cemburu. Rasa insecure ini bisa berubah menjadi kebencian terhadap orang yang dianggap lebih unggul dalam hal intelektual. Beberapa orang memiliki tingkat toleransi yang rendah terhadap pandangan yang berbeda. Mereka mungkin tidak memiliki keterbukaan untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan lebih memilih untuk membenci daripada mencoba memahami. Ketiga, dianggap terlalu sombong atau terlalu percaya diri. Orang lain juga bisa membenci kita tanpa sebab yang jelas.
karena mereka menganggap kita terlalu sombong atau terlalu percaya diri. Hal ini biasanya muncul dari cara kita berinteraksi dan bagaimana kita menampilkan diri di depan orang lain. Terlalu percaya diri bisa dilihat sebagai kesombongan jika tidak diimbangi dengan kerendahan hati. Ketika kita terlalu sering membicarakan pencapaian atau kemampuan kita, orang lain mungkin merasa kita merendahkan mereka atau mencoba menunjukkan superioritas. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan tidak memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara atau berbagi pendapat bisa dianggap sombong. Kurangnya empati dan kemampuan untuk mendengarkan bisa membuat orang lain merasa diabaikan atau tidak dihargai. Karena standar tentang apa yang dianggap sombong atau percaya diri bisa berbeda-beda di setiap budaya. Sikap yang mungkin diterima atau dianggap normal di satu budaya bisa dianggap sombong di budaya lain. Kesalahpahaman ini bisa menjadi sumber kebencian. Keempat, orang tersebut merasa kesepian dan ingin mencari teman. Kadang-kadang, kebencian tanpa alasan yang jelas terhadap seseorang bisa disebabkan oleh perasaan kesepian dan keinginan untuk mencari teman. Perasaan ini dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dan merespon orang lain. Seseorang yang merasa kesepian mungkin merasa terisolasi dari kelompok sosial atau lingkungan sekitarnya. Ketika melihat orang lain yang tampak bahagia atau memiliki banyak teman, mereka bisa merasa semakin terasing dan merespon dengan kebencian. Orang yang kesepian seringkali sangat ingin menjadi bagian dari kelompok sosial. Namun, jika mereka merasa ditolak atau tidak diterima, mereka mungkin mengembangkan kebencian terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut. Ingatlah bahwa kebencian yang muncul dari perasaan kesepian seringkali lebih berkaitan dengan diri mereka sendiri dan bukan karena sifat orang lain. Membuka diri untuk hubungan baru dan mengelola emosi secara sehat bisa membantu mengatasi perasaan negatif ini. Kelima, hanya mencari tempat pelampiasan. Salah satu kebencian tanpa alasan ini sebenarnya adalah sebagai tempat pelampiasan dari emosi negatif mereka saja. Ketika seseorang mengalami stres, frustasi atau tekanan dalam hidupnya, mereka mungkin mencari cara untuk menyalurkan perasaan ini, dan seringkali orang lain menjadi sasaran tanpa alasan yang nyata. Ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan baik bisa membuat seseorang mencari sasaran untuk melampiaskan frustasi atau kemarahan orang yang ada di sekitar mereka. Terutama yang tidak berbuat salah bisa menjadi korban dari ledakan emosi ini. Kadang-kadang seseorang merasa lebih mudah mengalihkan emosi negatif mereka kepada orang lain daripada menghadapi sumber masalah yang sebenarnya. Misalnya, seseorang yang mengalami masalah di tempat kerja mungkin menunjukkan kebencian terhadap anggota keluarga atau teman. Jika seseorang terbiasa mengekspresikan emosi negatif dengan cara yang tidak sehat, mereka mungkin mencari orang lain untuk disalahkan atau dijadikan tempat pelampiasannya secara rutin. Dan yang lebih parah, kebiasaan ini akan sangat sulit untuk dirubah. Keenam, rasa iri terhadap kesuksesan kita. Kebencian tanpa alasan yang jelas seringkali muncul dari rasa iri terhadap kesuksesan yang kita capai. Iri hati adalah emosi yang kompleks, dan ketika seseorang merasa iri, mereka bisa merespon dengan kebencian sebagai cara untuk mengatasi perasaan mereka sendiri. Ketika seseorang membandingkan diri mereka dengan kita dan merasa mereka kurang berhasil atau kurang beruntung, mereka bisa merasa iri. Perbandingan ini seringkali tidak sehat dan bisa menimbulkan perasaan tidak suka terhadap orang yang dianggap lebih sukses. Karena pada dasarnya, mereka tidak puas dengan pencapaian dan keadaan hidupnya sendiri. Hal ini disebabkan karena mungkin mereka merasa telah bekerja keras, namun tidak mencapai kesuksesan yang sama, dan mungkin merasa dunia ini tidak adil. Dan ketika melihat kita berhasil, bisa memicu perasaan bahwa usaha mereka tidak dihargai atau tidak diakui. Dalam lingkungan yang kompetitif, seperti tempat kerja atau lingkungan akademis, kesuksesan kita bisa dianggap sebagai ancaman. Rasa kompetisi yang tidak sehat bisa membuat orang lain merasa iri
dan mengembangkan kebencian terhadap kita. Itulah beberapa penyebab orang merasa tidak suka dengan kita, walaupun mungkin kita tidak mempunyai masalah dengan mereka. Kita tidak bisa mengontrol perasaan dan pemikiran orang lain terhadap kita. Lebih baik kita berfokus dengan tujuan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai daripada memusingkan orang seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag, saya ingin hidup lebih bahagia, di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.